Penyebaran agama Islam di Kabupaten Tuban tidak terlepas dari peran seorang ulama besar bernama Syekh Abdullah Asari, Sunan Bejagung Lor. Syekh Abdullah Asari mengemban misi dakwah, menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa dari ayahandanya yang bernama Syekh Maulana Ibrahim Asmara bin Said Jamaluddin Al-Husaini Al-Kubra atau tersohor dengan sebutan Syekh Jumadil Kubra. Pasca meredupnya kerajaan Pasai pada abad ke-14 Masehi, 4 orang ulama besar melakukan siar agama Islam ke tanah Jawa. Salah satunya adalah Syekh Abdullah Asari. Beliau memilih Tuban sebagai tempat singgah dan menyebarkan agama Islam sampai beliau wafat. Kemudian beliau dimakamkan di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. 1 kilometer ke arah selatan dari pusat kota Tuban. Semasa dakwah yang dilakukan Sunan Bejagung di Tuban, ada beberapa situs-situs bersejarah, peninggalan Sunan Bejagung Lor. Sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Salah satu peninggalan Sunan Bejagung Lor adalah masjid yang berada di komplek makam bagian depan. Bagian tempat imam masjid dan ruang tengah masjid merupakan konstruksi asli sejak Masjid Agung Sunan Bejagung Lor didirikan pada tahun 1314 Masehi. Masjid ini juga merupakan tempat yang dikeramatkan orang, lantaran biasanya masjid ini digunakan untuk melakukan sumpah pocong. Meskipun kebiasaan tersebut dilarang oleh juru kunci, tetapi anggapan masyarakat yang melandasi kepercayaan tersebut tidak dapat dihilangkan. Ritual sumpah pocong yang dilakukan di masjid ini, rata-rata dilakukan oleh masyarakat dan peziarah karena menerima suatu tuduhan dan fitnah. Untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan dan fitnah tersebut, maka dilakukan sumpah pocong. Setelah ritual sumpah pocong itu, akan terlihat mana yang salah, dan mana yang benar antara kedua belah pihak. Sesuai dengan sumpah yang diajukan berdasarkan fitnah dan tuduhan tersebut. Selain itu, ada situs berupa 2 cungkup penazaran yang mengapit jalan setapak menuju makam Sunan Bejagung Lor. Biasanya cungkup ini digunakan warga sekitar atau peziarah untuk mewujudkan nazarnya, berupa penyembelihan kambing atau lembu di tempat tersebut, sebagai media sedekah kepada sesama umat manusia. Jika melakukan penazaran di cungkup tersebut, maka para penazar cukup menyediakan bumbu dapur lengkap, beras untuk dijadikan tumpeng, dan hewan yang disembelih. Seluruh proses dan persiapan penazaran dilakukan oleh merebot, pembantu juru kunci, mulai dari menyembelih, memasak, sampai mengundang warga sekitar untuk kenduren di tempat tersebut. Proses penazaran dilakukan di tempat itu, karena dikhawatirkan kalau prosesnya dilakukan di tempat lain, darah dan tulang hewan yang disembelih berserakan di mana-mana. Prosesi penyembelihan dan memasak hewan nazar dilakukan di cungkup itu. Maka para merebot telah siap untuk mengelola dan mengumpulkan segala sisa-sisa upacara penazaran, dijadikan satu kemudian dikubur di sekitar kompleks pemakaman Sunan Bejagung Lor. Karena upacara ritual penazaran yang dilakukan di cungkup penazaran ini kerap dilakukan, ditambah lagi karena Sunan Bejagung Lor gemar bersedekah, maka di zaman dulu ketika Sunan Bejagung Lor masih menjadi modin di kawasan Perdikan Bejagung, warga dilarang untuk menjual nasi. Sebagai wujud penghormatan kepada para penazar yang melakukan penazaran di tempat tersebut. Wujud rasa hormat masyarakat terhadap petua Sunan Bejagung Lor dan para penazar, diwujudkan oleh masyarakat dengan tidak menjual nasi di sekitar padepokan Sunan Bejagung Lor. Sampai sekarang, kepercayaan masyarakat Bejagung dan sekitarnya masih ada, dan petua itu melekat pada pemikiran masyarakat tersebut. Hal itu terbukti bahwa sampai saat ini tidak ditemukan kedai warung nasi di sekitar makam Sunan Bejagung. Baik di makam Sunan Bejagung Lor, maupun di makam Sunan Bejagung Kidul, yang ada hanyalah warga yang menjual lontong tahu. Pemikiran masyarakat, baik yang melakukan penazaran untuk mewujudkan hajatnya, ataupun masyarakat yang tidak berani berjualan nasi, masih terjaga sampai sekarang. Mitos yang beredar di masyarakat, bahwa kalau menjual nasi, pada malam harinya warung tersebut akan didatangi harimau putih. Ada yang unik di area kompleks makam Sunan Bejagung Lor, yaitu bangunan gapura yang kecil, rendah, dan sempit. Bangunan gapura-gapura tersebut tak lazim dengan bangunan gapura pada umumnya. Biasanya bangunan gapura di tempat manapun terkenal dengan sebuah benteng pintu masuk yang megah, tinggi, kokoh, dan besar. Di Padepokan Sunan Bejagung Lor, sekarang menjadi kompleks pemakaman Sunan Bejagung Lor, tidak seperti itu. Bangunan gapura yang kecil, rendah, dan sempit mengisyaratkan kepada seluruh santrinya untuk senantiasa menunduk. Dalam artian untuk selalu menjaga kesopanan berperilaku, kesantunan dalam berbahasa, tawaduk, dan mawas diri.
Apa yang dipasemonkan oleh Sunan Bejagung Lor dapat dibuktikan dengan gelagat seseorang dengan menunduk. Orang ketika menunduk, pasti saat berbicara, berperilaku lebih sopan dan santun, dibandingkan dengan orang yang berbicara membusungkan dada dan mengadah ke atas. Itulah salah satu ajaran Sunan Bejagung Lor yang terkenal dengan kelembutan dan kebersahajaan. Di sebelah selatan makam Sunan Bejagung Lor juga terdapat sebuah situs yang dikeramatkan. Tidak kalah penting dan estetis dengan situs-situs lainnya. Situs yang berada di sebelah selatan makam Sunan Bejagung Lor tersebut berupa sumur wali yang usianya ribuan tahun. Kedalamannya mencapai 40 meter. Sumur tersebut dibuat Sunan Bejagung Lor karena melihat tanah perdikan yang diamanahkan oleh Adipati Tuban kepada Sunan Bejagung Lor. Tanahnya kering kerontang, terjadi kekeringan, dan warga kesulitan pengadaan air. Maka muncul inisiatif sang wali untuk membuat sebuah sumur di tanah tandus. Dengan memohon ridho Allah, akhirnya sang wali mendapatkan petunjuk untuk membuat sumur di sebelah selatan padepokannya. Pembuat sumur tersebut tidak lain adalah santrinya sendiri yang bernama Mbah Pamor. Beliau merupakan salah satu santri Sunan Bejagung Lor yang paling setia kepada sang wali Allah Sunan Bejagung Lor. Selain kesetiaannya, beliau juga taat beribadah kepada Allah. Dengan izin Allah, sumur yang dibuat oleh Sunan Bejagung Lor tidak pernah kering walaupun terjadi kekeringan di musim kemarau panjang. Selain tidak pernah kekeringan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh warga sekitar, air sumur tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kegunaan seperti menyembuhkan penyakit gatal-gatal, penyakit dalam yang tak terdeteksi oleh medis, pengasihan, dan keselamatan. Selain itu juga sebagai sarana untuk mewujudkan nazar orang tua kepada anak. Apabila orang itu bernazar, anak sembuh dari sakit, maka kewajiban orang tua adalah memandikan anak tersebut di sumur wali. Guna memenuhi nazarnya tersebut, untuk penyembuhan penyakit dalam, air sumur tersebut tidak usah dimasak atau dicampur dengan air lain. Air tersebut dapat dikonsumsi secara langsung, tetapi sebelum meminum air tersebut disunahkan membaca kalimat syahadat dan salawat Nabi sebanyak 3 kali. Jika air diminum di tempat tersebut, maka ada juru bantu, merebot, yang menjelaskan prosedur yang harus dilakukan para peziarah dalam mengunjungi sumur wali tersebut. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh para peziarah ketika berkunjung ke sumur wali tersebut. Pertama, harus membeli bunga terlebih dulu. Bunga yang dibeli, kemudian diserahkan kepada panitia penyelenggara pengambilan air sumur yang ditugaskan oleh juru kunci makam. Kedua, memberikan infak seikhlasnya, bersamaan dengan pengambilan air tersebut. Ketiga, air yang telah diambil, dicampur dengan bunga, sebelum air tersebut dimanfaatkan oleh para peziarah. Pencampuran dilakukan oleh panitia, merebot. Kalau untuk perantara menyembuhkan penyakit dalam, air tersebut diminum dan diusapkan pada bagian yang sakit. Sambil membaca kalimat syahadat dan salawat Nabi 3 kali. Pengambilan air yang dilakukan oleh para merebot tergolong cukup unik. Karena pengambilannya menggunakan pemintal gulungan tali, penumpu, dan poros. Diputar seperti halnya pemintal benang yang digunakan pengrajin batik gedok, yang ada di Kecamatan Kerek. Pengambilan dilakukan oleh para merebot dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Hal itu terbukti, bahwa orang yang menjadi merebot rata-rata sudah berusia lanjut. Mengunjungi sumur wali tersebut juga menentukan dan memilih hari yang dianggap paling baik. Menurut kepercayaan pengunjung dan masyarakat sekitar, hari Kamis Pon malam Jumat Wage merupakan hari yang paling istimewa untuk mengunjungi sumur wali tersebut. Pemilihan hari Jumat Wage dilandasi dari sebuah peristiwa di masa lalu. Ketika Sang Sunan menjadi modin, kebiasaan-kebiasaan Sang Sunan mengadakan pertemuan-pertemuan penting dengan para pejabat kerajaan atau ketika sedang mengadakan pengajian di padepokan pada malam Jumat Wage, secara rutin. Dengan dasar kebiasaan ini, para peziarah sampai sekarang mempercayai bahwa hari Kamis Pon malam Jumat Wage merupakan hari istimewa untuk mengunjungi padepokan atau Kasunanan Bejagung, sekarang menjadi kompleks pemakaman Sunan Bejagung Lor. Hal itu juga melandasi pemikiran para masyarakat setempat dan para peziarah untuk berziarah ke makam Sunan Bejagung Lor. Biasanya hari Kamis Pon malam Jumat Wage, para peziarah berjubel di makam Sunan Bejagung Lor. Bahkan ada yang menginap di makam tersebut sambil berdoa kepada Allah. Dan melalui karomah Sunan Bejagung Lor atau Kidul, berharap hajat yang dimiliki para peziarah dapat terkabul, dijauhkan dari mara bahaya. Kepercayaan yang menganggap hari Kamis Pon malam Jumat Wage adalah hari paling istimewa,
masih ada dan melandasi pemikiran masyarakat dalam mengunjungi makam Sunan Bejagung Lor dan makam Sunan Bejagung Kidul. Beberapa karomah yang lain yang dimiliki oleh Sunan Bejagung Lor, dikeramatkan orang, lantaran semasa hidupnya Syekh Abdullah Asari, Sunan Bejagung Lor, dikenal sebagai penyulut pelita, lampu, dan muazin di Masjidil Haram. Setiap sore menjelang azan maghrib, Sunan Bejagung Lor pergi ke Masjidil Haram, Makkah. Konon, hanya Sunan Bejagung Lor lah yang mampu melaksanakan tugas itu. Dan, yang menakjubkan lagi, manakala memasuki waktu salat Isya, Sunan Bejagung sudah kembali berada di tengah ratusan santrinya dan menjadi imam salat Isya di Masjid Agung Sunan Bejagung. Sebagai seorang wali, sekaligus juga sebagai penyulut pelita di Masjidil Haram, Sunan Bejagung Lor juga pernah digoda oleh jin. Ketika Sunan Bejagung Lor hendak melakukan perjalanan haji menuju Masjidil Haram, beliau ditipu oleh jin yang menjelma menjadi santrinya. Jin yang berwujud santrinya tersebut sanggup mengantarkan dan menggendong Sunan Bejagung Lor dari Bejagung sampai Masjidil Haram. Sunan Bejagung Lor menyetujui penawaran santrinya yang berwujud jin tersebut. Sesampai di samudra, Sunan Bejagung Lor dijatuhkan ke dalam samudra. Kemudian beliau ditolong oleh ikan meladang. Ikan tersebut kemudian membawa Sunan Bejagung Lor sampai ke pesisir pantai Jeddah, Hadrah Maut, Saudi Arabia. Dari peristiwa dijatuhkannya Sunan Bejagung Lor ke samudra oleh santrinya yang berwujud jin, terdapat pantangan bagi masyarakat Bejagung dan sekitarnya. Terutama keturunan langsung dari Sunan Bejagung Lor. Setelah sampai di Saudi Arabia, Sunan Bejagung Lor berpesan kepada anak cucu, masyarakat Bejagung dan sekitarnya. Tidak boleh memakan ikan meladang, ikan yang berbentuk pipih, kulitnya halus seperti kulit manusia. Karena ikan tersebut telah menyelamatkan Sunan Bejagung Lor ketika dijatuhkan santrinya yang berwujud jin ke samudra. Dan ikan tersebut telah membawa Sunan Bejagung Lor ke tepi pantai Hadrah Maut. Barang siapa yang melanggar pantangan tersebut, maka orang yang memakan ikan meladang dengan sengaja, akan menderita penyakit buras, sejenis penyakit gatal-gatal dan timbul bisul di seluruh tubuh. Penyakit buras tersebut tidak ada obatnya secara medis. Jika menginginkan kesembuhan, harus mandi air sumur wali yang berada di sebelah selatan komplek makam Sunan Bejagung Lor. Sampai sekarang, baik keturunan, masyarakat Bejagung, dan sekitarnya tidak ada yang berani melanggar pantangan tersebut. Siti Garit dan Watu Gajah. Pangeran Sudimoro, putra mahkota kerajaan Majapahit yang tidak ingin menjadi putra mahkota kerajaan, meninggalkan kerajaan Majapahit dan berguru mencari ilmu. Ia pergi ke Tuban mencari guru ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Sesuai dengan petunjuk Syekh Jumadil Kubra, beliau disuruh menemui Syekh Abdullah Asari, Sunan Bejagung Lor. Setelah sampai di Tuban, beliau bertemu dengan Sunan Bejagung Lor. Kemudian Pangeran Sudimoro mengaji kepada beliau, sampai menjadi orang alim. Ketika Pangeran Sudimoro masih mengaji di Kasunanan Bejagung, Prabu Hayam Wuruk, Prabu Brawijaya keempat, berusaha mencarinya. Setelah mengetahui bahwa putranya mengaji di Padepokan Sunan Bejagung Tuban, maka Prabu Brawijaya keempat memerintahkan patihnya bernama Gajah Mada dan bala tentaranya untuk mengajak putra mahkota, Pangeran Sudimoro, pulang ke Majapahit. Berita tersebut didengar oleh Pangeran Sudimoro. Beliau menghadap kepada Sunan Bejagung Lor, meminta perlindungan dan bantuan Sunan Bejagung untuk menolak keinginan sang Prabu Hayam Wuruk. Sebab Pangeran Sudimoro ingin tetap menekuni ilmu agama Islam. Kehendak Pangeran Sudimoro tersebut dikabulkan oleh Sunan Bejagung Lor. Selanjutnya Sunan Bejagung menggaris tanah sekitar Padepokan Kasunanan Bejagung, berbentuk segi empat mengitari Kasunanan Bejagung, agar tentara Majapahit tidak bisa masuk Kasunanan Bejagung. Ketika Mahapatih Gajah Mada yang tersohor dengan ilmu barat ketiga dan bala tentara Majapahit hendak menjemput Pangeran Sudimoro di Kasunanan Bejagung, ternyata tentara Majapahit tidak bisa masuk ke Kasunanan Bejagung. Begitu juga dengan Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan ilmunya barat ketiga, ilmu kecepatan angin kemarau. Garisan tanah yang dibuat oleh Sunan Bejagung Lor tersebut dikenal dengan nama Siti Garet. Masyarakat sekitar memandang bahwa Siti Garet merupakan fenomena gaib. Tidak semua orang yang dapat melihatnya. Selain itu, Siti Garet merupakan tempat untuk bersembunyi para pejuang ketika dikejar-kejar tentara Belanda. Kalau pejuang masuk Kasunanan tersebut, para tentara Belanda tidak bisa ikut masuk, karena pandangannya terhalang oleh kabut. Selain itu,
Adanya Siti Garet juga mempengaruhi pandangan para pejabat negara dan kerajaan. Apabila pejabat negara telah lancang masuk ke Kasunanan Bejagung memiliki niat yang tidak baik, maka pejabat negara tersebut dalam waktu dekat akan lengser dari jabatannya. Sampai sekarang pandangan tersebut masih ada dalam pandangan sebagian masyarakat dan para pejabat negara di Indonesia. Semua itu dilandasi dengan adanya pasukan dan pejabat kerajaan Majapahit yang tidak dapat masuk Kasunanan ketika akan menjemput Pangeran Sudimoro, Pangeran Pengulu. Pasukan-pasukan Majapahit dan bala tentara gajah akhirnya terhenti di sebelah selatan Kasunanan. Salah seorang santri melapor kepada Sunan bahwa di sebelah selatan Kasunanan Bejagung banyak pasukan gajah dari Majapahit. Sunan mengatakan, tidak gajah tetapi batu. Seketika itu semua gajah menjadi batu. Sampai sekarang, tempat berhentinya pasukan gajah tersebut dikenal dengan sebutan Watu Gajah, Batu Gajah. Letaknya di sebelah barat laut kantor Kecamatan Semanding. Pangeran Sudimoro yang terkenal rajin mengaji dan alim, kemudian diberikan gelar Pangeran Pengulu, Syekh Hashim Alamuddin, sekarang dikenal dengan sebutan Sunan Bejagung Kidul, oleh Sunan Bejagung Lor. Akhirnya, diambil menantu oleh Sunan Bejagung Lor dan ditetapkan menjadi penerus di Kasunanan Bejagung. Sementara Sunan Bejagung Lor Uzlah berpindah tempat di sebelah utara Kasunanan. Setelah seluruh pasukan gajah dari Majapahit menjadi batu, para pasukan Majapahit kembali dan lapor kepada Prabu Hayam Wuruk bahwa semua pasukan gajah kerajaan Majapahit menjadi batu di Tuban. Kemudian Sang Prabu memerintahkan kepada Patih Gajah Mada, terkenal dengan ilmu barat ketiga, untuk menguji sampai sejauh mana ilmu Sunan Bejagung Lor. Patih Gajah Mada berangkat tanpa bala tentara menuju pesisir utara Kadipaten Tuban. Ia menyamar dan menggunakan nama barat ketiga, suatu nama ilmu tinggi yang dimilikinya. Ia mengaduk air laut Tuban sampai keruh, dan berpura-pura mencari ikan dodok. Setelah diketahui oleh Sunan Bejagung Lor, barat ketiga ditanya Sunan Bejagung Lor. Jawabannya bahwa barat ketiga sedang mencari ikan dodok, karena adiknya hamil dan ngidam ingin makan ikan dodok. Akhirnya Sunan Bejagung mengambil lontar dan membuat timba. Barat ketiga diperintahkan untuk mengambil daun waru. Setelah timba, tempayan lontar tersebut diisi dengan air dan daun waru dimasukkan ke dalam timba. Seketika itu daun waru menjadi ikan dodok. Kejadian ini diingat oleh masyarakat Bejagung, bahwa sampai sekarang apabila mengadakan kenduri atau sedang bersih desa selalu menggunakan lauk ikan dodok. Barat ketiga ingin menguji lagi kesaktian Sunan Bejagung Lor. Ia pergi ke Perdikan Bejagung. Setelah berada di ladang Sunan Bejagung, ia menggoyang pohon kelapa. Sunan Bejagung bertanya, untuk apa menggoyangkan pohon kelapa? Barat ketiga menjawab bahwa ia haus. Sunan Bejagung berkata, kalau digoyang keras yang muda ikut jatuh dan tidak bisa dimanfaatkan buahnya. Akhirnya Sunan Bejagung Lor mengambil buah kelapa dengan cara merebahkan pohon kelapa dengan cangkul. Barat ketiga dengan mudah mengambil buah kelapa yang sudah tua, tanpa merusak kelapa yang masih muda. Kemudian pohon kelapa dikembalikan tegak berdiri seperti semula. Ia kagum atas kesaktian Sunan Bejagung Lor. Tetapi ia masih belum puas. Setelah ia meminum air kelapa, ia pura-pura masih haus. Ingin minum air yang banyak. Setelah kepura-puraannya itu disampaikan kepada Sunan Bejagung Lor, kemudian Kanjeng Sunan berkata, kalau demikian, tunggu di sini, saya ambilkan air. Tidak lama kemudian Sunan Bejagung Lor mengambil air, dimasukkan ke dalam buah maja kecil, disebut Mojo Berduri. Melihat ulah Sunan Bejagung Lor yang aneh tersebut, Barat ketiga tertawa karena air sedikit dimasukkan ke dalam buah maja yang dibelah menjadi dua bagian. Ia menganggap mana mungkin air dalam buah maja dapat menghilangkan rasa haus. Ternyata setelah air itu diminum, air yang ada di dalam maja tersebut masih utuh dan tidak habis-habis. Sehingga buah maja tersebut disebut Mojo Agung. Kemudian dari peristiwa tutur mulut ke mulut berubah menjadi Beja Agung, kemudian menjadi Bejagung. Dijadikan nama desa Bejagung. Selain itu juga dipakai sebagai sebutan nama lain Syekh Abdullah Asari. Akhirnya Barat ketiga merasa kalah sakti dan menyatakan menjadi santri Kanjeng Sunan Bejagung Lor. Sampai meninggal dunia ia tetap menjadi santri Kanjeng Sunan Bejagung Lor. Setelah ia wafat dimakamkan di perbatasan desa Bejagung Perunggahan Kulon, sampai sekarang terkenal dengan sebutan makam panjang. Untuk istilah Sunan Bejagung Lor dan Sunan Bejagung Kidul sebenarnya dulu tidak ada. Istilah Sunan Bejagung Lor dan Bejagung Kidul ada setelah Syekh Abdullah Asari Uzlah ke utara Kasunanan.
Dan Kasunanan Sunan Bejagung diwariskan kepada menantunya. Pangeran Penghulu kemudian dikenal dengan nama Sunan Bejagung Kidul.